Sejak aku bikin channel Jagoan Kancil ini ya, ada banyak banget orang minta aku buat bahas Satria Garuda Bima dan Satria Garuda Bima X. Bukannya aku berarti nggak menganggap mereka jagoan-jagoan Indonesia loh ya. Hanya karena mereka diproduksi sama yang bikin Kamen Rider, terus aku nggak menganggap mereka jagoan Indonesia. No, bagiku mereka tetap jagoan-jagoan lokal, jagoan-jagoan Indonesia. Lalu kenapa lama banget aku nggak pernah bahas Satria Garuda Bima dan Bima X? Karena aku belum pernah nonton. Sorry, tapi aku memang belum pernah nonton Satria Garuda Bima dan Bima X. Bukannya aku nggak tertarik ya, aku tertarik dan aku juga lihat waktu itu tayang di RCTI di TV. Cuman saat tayangnya itu memang bukan jam-jam yang bisa aku tonton. Tayangnya itu pagi ya, jam anak-anak libur sekolah. Jadi itu memang kayaknya emang ditujukan buat anak-anak banget. Jadi yang seperti aku jadi agak susah nonton. Dan memang sekarang kita udah memasuki zaman internet ya, dimana kita bisa menonton kapanpun kita mau. Iya, tapi entah kenapa aku belum pernah nonton, makanya aku juga nggak bisa dong aku nge-review sesuka hati. Karena itulah, sekarang aku mau nyoba nonton Satria Garuda Bima dan juga Bima X. Pertama aku mulai dari Satria Garuda Bima. Barusan aku cek total ada 26 episode ya. Jadi kayaknya untuk hari ini aku mau nonton sekitar 8 episode dulu ya. Nanti bakalan aku review tiap episodenya. Sekarang udah jam 1 pagi, tapi aku masih belum ngantuk juga, aku masih belum bisa tidur. Jadi kayaknya lebih baik kita maraton nonton Bima aja ya. Aku nonton dulu, habis itu aku review, oke? Sampai jumpa lagi. Oke, aku baru aja kelar nonton episode pertama dan episode pertama seru banget ya. Ada banyak banget hal yang terjadi. Sorry aku bisik-bisik soalnya ini udah jam berapa ini malam banget sementara yang lain udah pada tidur nggak apa-apa kan ya. Jadi ada banyak sekali yang terjadi. Kita diperkenalkan dengan sebuah konsep di mana dunia yang kita tinggali sekarang itu berdampingan dengan dunia-dunia yang berada di dimensi lainnya. Lalu ada dua orang ilmuwan dari dunia kita yang menciptakan sebuah alat untuk membuka portal menuju dimensi-dimensi yang lainnya. Dan tujuannya bagus, tujuannya baik sekali, yaitu ingin bersahabat dengan penghuni dari dimensi-dimensi lainnya. Oke. Tapi yang tidak mereka perhitungkan adalah orang-orang dari dimensi lain bisa aja jahat, dan ternyata memang benar. Ada sebuah dimensi yang orang-orangnya jahat, di situ namanya kerajaan Fudo. Rajanya adalah Raja Rasputin. Jadi dunia mereka ini sudah rusak dan sudah tidak bisa dipertahankan. Lalu mereka melihat ada sebuah portal yang terbuka ke dunia kita dan mereka melihat dunia kita itu memiliki sumber daya yang berlimpah dan akhirnya kerajaan Fudo bersama rajanya Rasputin ingin menginvasi bumi. Dan ilmuwan ini akhirnya diserang oleh raja itu. Aku masih belum paham alasan kenapa ilmuwan ini menyerang, atau mungkin entahlah, ada sesuatu sih kayaknya yang belum diungkap di sini. Apa mereka ingin menghancurkan portal itu atau apa? Atau mereka baru aja keluar dari portal itu lalu ingin merusak dan sasaran pertama adalah ilmuwan-ilmuwan itu. Pokoknya ilmuwan itu diserang dan akhirnya seluruh keluarga binasa kecuali satu orang anak mereka yang bernama Ray. Dan akhirnya Ray ini selamat. Lalu 21 tahun kemudian kita diperlihatkan kalau Ray udah dewasa, dia bekerja di sebuah bengkel. Kita juga diperkenalkan dengan dua orang kakak beradik yaitu Randy dan Rene kayaknya sih. Randy dan Rena yang menjadi keluarga angkat dan juga sahabat dari Ray. Setelah itu Rena mengajak jalan-jalan Ray dan di sana terjadi sesuatu. Ray melihat sesosok pria sedang diserang oleh sekelompok monster dan pria itu adalah Mikhail. Man, I love Mikhail so much. Mikhail keren banget ya. Keren banget Mikhail. Aku dari awal, oh ini karakter favoritku nih kayaknya nih. Lalu Ray menolong Mikhail, mereka bertarung bersama, ada banyak sekali hal yang terjadi. Akhirnya, Mikhail menemukan fakta bahwa Ray ini adalah orang yang selama ini dia cari, yang berjodoh dengan sebuah batu yang diberi nama Power Stone. Akhirnya, Mikhail memberikan batu Power Stone ini kepada Ray, dan disitulah Ray berubah menjadi Bima. Katanya Ray ini adalah udah orang terpilih. Kita masih belum tahu kenapa Ray disebut sebagai orang terpilih. Mungkin ada alasannya di masa depan nanti. Tapi ya intinya Ray akhirnya bertarung lalu menyelamatkan orang-orang di kota, menyelamatkan Rena, dan lalu
seorang robot yang membinasakan keluarga Rey di masa lalu muncul. Aku nggak tahu siapa dia, tapi kelihatannya dia kuat banget dan aku suka banget. Episode pertama langsung ngelawan musuh yang kuat, nggak terlalu bertele-tele gitu kan ceritanya. Jadi kelihatannya alasan para monster ini menyerang Mikhail sebelumnya adalah karena mereka menginginkan Power Stone yang dimiliki oleh Mikhail. Sekarang Power Stone itu dimiliki oleh Rey dan sekarang dia udah menjadi Bima dan iya, musuh robot itu siapapun namanya, dia menginginkan Power Stone dan episodenya berakhir di sana. Aku masih penasaran Power Stone ini apa dan asalnya dari mana dan kenapa dia bisa berjodoh dengan Rey dan kenapa itu bisa dimiliki oleh Mikhail, lalu kenapa si monster jahat ini juga menginginkan Power Stone ini, lalu Mikhail bilang kalau dia berasal dari sebuah dimensi yang hidup berdampingan dengan dimensi manusia. Aku masih belum tahu dimensi mana, apakah dimensi yang sama dengan kerajaan Fudo dan Rasputin. Mending kita lanjut ke episode 2 aja ya. Oke, episode 2 sangat-sangat berat dengan pertarungan ya. Ada banyak banget pertarungan yang terjadi dari awal sampai terakhir dan semuanya gila seru banget. Ini bener-bener action pack banget ya. Dan di sini kita tahu kalau ternyata batu itu, Power Stone itu disebut sebagai Power Stone merah. Dan somehow ternyata ada 7 Power Stone, di mana misi Rasputin ini adalah mengumpulkan 7 Power Stone untuk sesuatu. Dan ya, si manusia robot itu ternyata bukan Rasputin, ternyata dia adalah si topeng besi, salah satu komandan di kerajaan Rasputin, dan bentuknya Rasputin seperti ini. Gila, serem banget desainnya, mantep banget, aku suka banget desain Rasputin. Di sini juga kita tahu kalau ternyata Mikhail ini kabur dari kerajaan Fudo. Posisi dia di kerajaan Fudo apa aku masih belum tahu, apakah dia salah satu bagian dari kerajaannya dia, apakah dia adalah salah satu tahanan yang sengaja ditahan lalu akhirnya dia kabur, itu kita masih belum tahu. Pokoknya di episode kedua ini si Rena selamat, lalu si Randy ternyata diculik oleh gerombolan Rasputin. Mungkin dengan tujuan agar Rey balik ke dia biar Power Stone-nya ini bisa direbut ya. Ngomong-ngomong soal Power Stone, kan disebut ada Power Stone merah dan ada 7 Power Stone ya. Si topeng besi ini pakai Power Stone biru apa enggak sih? Soalnya aku lihat ada beberapa paralel antara dia dengan Bima dengan mungkin enggak sih, mungkin Power Stone-nya akan diceritakan di beberapa episode ke depan. Jujur waktu Randy diculik itu aku agak takut ya, karena aku melihat ada beberapa persamaan. Mungkin Satria Garuda Bima ini sangat-sangat terinspirasi dengan Satria Baja Hitam RX. Agak ketara sih, karena dari musuhnya desain si topeng besi yang mirip dengan musuhnya RX, lalu juga desain pesawat mereka yang menyerupai tengkorak itu agak-agak mirip ya. Makanya waktu Kak Randy diculik itu aku agak takut kalau dia bakalan bernasib sama dengan Shadow Moon. Jadi Kamen Rider atau Satria jahatnya gitu yang akan melawan. Ternyata enggak sih, dia diselamatkan dan akhirnya Rey berubah menjadi Bima di depan Kak Randy. Dan Kak Randy sekarang tahu identitas Rey sebagai Bima. Ini mungkin bakalan jadi konflik sih, karena akhirnya Rey membahayakan nyawa keluarganya kan, Randy dan juga Rena. Apalagi Randy pasti khawatir kalau Rena adiknya bakalan kenapa-napa. Rasputin masih menyuruh si topeng besi untuk menangkap Mikhail. Kita masih belum tahu kenapa, ada urusan apa dengan Mikhail, dia sebenarnya berasal dari mana dan dia sekarang ada di mana, karena kita melihat dia dan Rey sering ngobrol tapi sepertinya itu ada di dimensi lain. Jadi iya, kita masih belum tahu. Anyway, sekarang kita lanjut ke episode nomor 3. Episode ketiga ini nggak seberat 2 episode sebelumnya ya. Yang ini formatnya lebih ke episodik. Kita diperkenalkan ke monster baru yaitu Lizarion Monster, yang kayaknya sih dari kata lizard atau kadal ya. Karena ternyata makhluk ini memang berdasarkan kadal dan kelemahannya pun sama seperti kelemahan kadal. Bima alias Rey harus mencari tahu kelemahan kadal yaitu sinar matahari untuk mengalahkan monster ini. Ya, dari segi cerita nggak banyak yang terjadi di episode ini ya, kecuali Bima mendapatkan power upgrade yaitu dari Helios. Jadi dia bisa mendapatkan semacam pedang ya, dan pedangnya ini ada 2 sisi, merah dan biru. Bima Blue Storm dan Bima Red Fire kalau nggak salah. Jadi inilah yang akhirnya mengalahkan monster itu. Oh ya, dan perkiraanku beda sih. Aku kira Randy ini bakalan agak-agak gimana sama Bima karena mau udah membahayakan keluarganya. Tapi ternyata Randy ini malah khawatir dengan Bima. Jadi ya, sekarang kita nonton episode keempat.
Oke, episode keempat ini masih sama seperti episode sebelumnya, tidak terlalu banyak hal yang terjadi dari segi cerita ya. Kita diperkenalkan dengan sesosok monster baru yaitu Gremontis Monster, kali ini monster kodok, dan ini cukup lumayan merepotkan ya. Lidahnya bisa panjang, bisa mengikat orang, dan lidahnya juga bisa mengeluarkan listrik gitu kan. Dan yang paling merepotkan adalah dia bisa menghipnotis orang. Episode kali ini agak horor sih, karena monster kodok ini menghipnotis banyak orang untuk melakukan bunuh diri. Agak-agak serem. Oh ya, di episode ini kita juga diperkenalkan dengan karakter baru, yaitu seorang jurnalis, wartawan yang ingin mencari tahu identitas dari Bima. Aku nggak tahu apakah karakter ini akan terus bertahan di episode-episode kedepannya, atau hanya akan sampai episode-episode ini aja. BTW, karena musuh yang dihadapi lumayan berat, episode ini bersambung ke episode 5. Sekarang kita tonton episode 5. Episode kelima, kita lihat kelanjutan langsung dari episode sebelumnya. Monster kodok ini masih menghipnotis orang-orang untuk melakukan bunuh diri. Episode 2 episode ini agak serem banget ya. Bima berkali-kali kesulitan untuk menangani monster ini. Tapi akhirnya, dia dikasih tahu sama Mikhail melalui dimensi yang aneh itu. Kita masih belum tahu itu dimensi apa dan kenapa Bima bisa berkomunikasi dengan Mikhail di situ. Dan kenapa, apa jangan-jangan itu adalah dunia di dalam Power Stone? Entahlah, aku nggak ngerti itu dunia di mana. Intinya, Mikhail ini ngasih tahu kalau kekuatan asli dari Bima adalah dari hati dan dari pikirannya. Senjata-senjata yang dia keluarkan itu sebenarnya adalah perwujudan dari hati dan pikirannya. Itu bisa dia bayangkan sesuka hatinya. So, inilah kunci untuk mengalahkan si monster kodok ini. Karena dia nggak bisa melawan dari jarak jauh sebelumnya kan. Karena si kodok ini punya kemampuan listrik dengan, banyak banget. Dan akhirnya, senjata Helios ini dirubah bentuk menjadi panah, menjadi Helios Blaster untuk mengalahkan si monster kodok ini. Dan akhirnya si monster kodok kalah. Ya tetap nggak sama seperti episode sebelumnya, nggak terlalu banyak hal yang diungkap di ceritanya. Tapi setidaknya di episode ini kita tahu kalau ternyata orang tua dari Randy dan Rena adalah salah satu ilmuwan yang membuka portal bersama orang tua dari Bima, orang tua dari Ray. Sebelumnya kita tahu kan ada 2 orang ilmuwan yang berusaha untuk membuat sebuah mesin untuk membuka portal antar dimensi. Dan ternyata satu itu orang tuanya Ray dan satunya lagi adalah orang tua dari Randy dan Rena. Aku pengen nonton lanjutannya sih sebenarnya sih, cuman ini aku udah agak ngantuk, udah episode 5. Halo, ini aku di masa depan. Sorry semalam bener-bener ngantuk banget kan, jadi penjelasanku agak ngalor ngidul kemana-mana. Sekarang aku jelaskan biar lebih jelas. Satria Garuda Bima 2 episode pertama menurutku pacingnya sangat cepat ya, sangat-sangat cepat. Ada banyak sekali hal yang terjadi, ada banyak hal yang dijelaskan. Tapi kemudian di beberapa episode kedepannya itu pacingnya agak melambat. Tipikal khas tokusatsu sih sebenarnya. Meskipun begitu, beberapa hal penting juga terjadi secara beruntun. Misalnya, kemunculan Helios, lalu Helios yang bisa dirubah bentuk menjadi pedang berwarna merah dan berwarna biru, lalu Helios yang bisa dirubah bentuk menjadi panah. Dari segi dasar kekuatan dan senjatanya Bima, ada banyak sekali upgrade dan hal yang terjadi, meskipun pacing ceritanya memang agak melambat. Tapi ya, aku merasa 3 episode ini dirancang untuk membuat Rasputin marah kepada si topeng besi, karena dia secara berurutan berkali-kali terus-menerus kalah dengan Bima. Dan di akhir episodenya juga Rasputin memang kelihatan marah dan kecewa. Kayaknya sih dia bakalan mengirim seseorang untuk menggantikan si topeng besi. Jadi mungkin topeng besi nggak akan muncul ke depan-kedepannya. Tapi berarti kita bakalan mendapatkan pertempuran antara si topeng besi dengan Bima sebagai penutupan. Overall, Satria Garuda Bima ini menarik banget buat kalian yang suka dengan tema-tema tokusatsu, action. Ceritanya nggak terlalu rumit ya, mereka lebih fokus ke actionnya aja, jadi ini menarik banget buat ditonton buat kalian yang suka dengan tema-tema yang seperti ini. Aku nggak sabar buat nonton episode-episode selanjutnya, tapi kayaknya selanjutnya aku bakalan nonton lebih banyak episode lagi. Kemarin kan ngantuk ya, jadi cuma 5 episode doang. Jadi selanjutnya aku bakalan nonton lebih banyak, dan bakalan aku review lagi. Format reviewnya juga seperti ini ya. Oke, buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial media aku di sana. Aku bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye!